Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan, komentar atau hal-hal yang terkait diskusi kita melalui nomor telepon WA yang tertayang di layar televisi selama diskusi kami berlangsung. Dan hingga kini polisi terus memburu sejumlah orang yang menjadi terduga teroris. Sebelumnya, BNPT merilis data pada tahun lalu ada sejumlah wilayah yang rawan potensi radikalisme. Lantas daerah mana saja yang dianggap rawan berpotensi hingga seperti apa mencegah penyebaran paham radikalisme dan tanggapan sejumlah tokoh terkait ledakan yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Sudah ada rekan saya Poppy Zedra langsung dari Grand Studio yang akan memberikan ulasannya lebih rinci untuk Anda. Poppy, silakan. Ya, Doni, terima kasih. Benar sekali memang pemirsa ada sejumlah wilayah yang dianggap rawan gitu ya, potensi radikalisme. Sementara terkait dengan ledakan yang kemarin terjadi di Sibolga, Kapolri dan Presiden ini menyebutkan bahwa tidak ada kaitannya dengan rencana kunjungan Presiden ke sana ataupun permasalahan politik begitu ya, dan juga tidak ada kaitannya dengan pemilu. Lantas seperti apa data dan fakta terorisme di Indonesia hingga daerah-daerah mana saja yang rawan potensi radikalisme dan mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia? Saya coba paparkan lebih dekat kepada Anda tentang data dan fakta. Kita lihat ini adalah sudah kita rangkum dari Litbang Berita 1, terjadi sekitar penangkapannya ada 1.304 orang begitu ya hingga akhir Desember 2018. Lalu kalau kita lihat di sini yang dihukum mati adalah 3 orang yaitu Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra. Anda juga pasti sudah tahu dengan nama-nama ini. Kemudian dilakukan penuntutan, ada 48 orang yang sudah dilakukan penuntutan dan juga vonis pengadilan ingkrahnya ada sekitar 384 orang dan yang divonis hukuman mati adalah 1 orang yaitu Aman Abdurrahman dan menjalani hukuman saat ini ada sekitar 555 orang. Lalu daerah-daerah mana saja sih yang memang rawan atau terjadi rawan potensi radikalisme di Indonesia? Ini dia, kita lihat yang pertama adalah Bengkulu. Di tingkat potensi rawannya adalah sekitar 58,58%. Kemudian di Gorontalo juga cukup rawan, Sulawesi Selatan juga cukup rawan di 58,42%, lalu Lampung dan Kalimantan Utara. Saya tidak tahu kenapa daerah-daerah ini yang memang dilansir begitu ya, terjadi rawan daerah yang termasuk rawan daerah potensi radikalismenya, nanti mungkin akan ditanyakan oleh Doni. Kemudian kita lihat mencegah paham radikalisme, lalu bagaimana caranya? Dan data ini merupakan survei BNPT pada tahun 2018 akhir ya. Yang pertama adalah menetralisasi orang-orang yang berpotensi menjadi pengirim atau orang yang melakukan perekrutan. Jadi pemerintah juga harus ikut andil, masyarakat yang ada di sekitar lokasi atau lingkungan tempat tinggal juga harus ikut andil. Kemudian melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideologi tandingan yang bersifat moderat. Kemudian menyebarkan ideologi tandingan kepada kelompok masyarakat yang rentan sasaran radikalisme. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak sekali penelitian bahwa radikalisme ini juga sudah mulai masuk ke daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang masih ada di usia dini begitu. Kemudian mengawasi media yang menjadi sarana penyebaran dari paham radikalisme. Dan media saat ini juga berperan penting begitu untuk menyebarkan segala bentuk informasi terkait dengan radikalisme ini. Kemudian memahami konteks sosial dan budaya yang ada di setiap lapisan masyarakat. Jadi itu adalah beberapa hal yang kami rangkum bagaimana caranya kita sebagai masyarakat berperan serta untuk mencegah radikalisme di Indonesia. Lalu siapa saja yang berkomentar terkait dengan sikat habis terorisme ini? Yang pertama adalah Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri. Ia berpendapat bahwa mereka ini adalah kelompok yang berafiliasi dengan paham ISIS dan ditegaskan kembali bahwa penangkapan pelaku teroris ini tidak ada kaitannya dan dengan kunjungan presiden begitu ya. Lalu selanjutnya ada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang juga menyampaikan bahwa harus ada sebuah tindakan yang tegas, terus-menerus tanpa henti, dan kita harapkan segera semuanya bisa tertangani. Dan ini sebetulnya dimulai dari pengungkapan teroris yang ada di Lampung, jadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Tadi juga saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dedi Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri bahwa ia menyatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan isu Pilpres dan tidak ada kaitannya dengan pemilu begitu ya. Tapi memang jaringan ini terus melakukan operasinya begitu. Nah, makanya Polri terus mengawasi dan juga sudah membentuk sebuah tim Satgas khusus untuk terorisme. Doni, kembali ke Anda.
Baik Poppy, terima kasih atas analisa dan ulasannya. Dan pemirsa, kami lanjutkan dialog setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.